Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Handika Wahyu Pratama. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai batuan karbonat. Nah, kita mulai dari siklus batuan terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat, ini merupakan siklus batuan. Nah, siklus batuan sendiri itu adalah perubahan dari magma menjadi batuan beku, kemudian menjadi magma kembali melalui beberapa proses dan tahapan. Nah, di sini secara umum magma akan keluar dari dalam perut bumi melalui vulkanisme yang dilakukan oleh aktivitas gunung berapi. Kemudian, ketika berada di luar gunung, dia akan mengalami kristalisasi atau crystallization akibat perubahan suhu yang ada di sekitar wilayah tersebut karena dia pengaruh oleh udara luar sehingga dia mengalami kristalisasi dan menjadi batuan beku. Nah, dari batuan beku ini kemudian dia tererosi dan terdeposisi sehingga menjadi batuan sedimen. Dari batuan beku ini dia mengalami beberapa pengaruh, diantaranya adalah erosi dan juga deposisi, sehingga dia akan lapuk dan terendapkan di sebuah cekungan. Nah, ini kata kuncinya pada sedimentasi. Sedimen tidak terjadi apabila tidak ada cekungan untuk proses sedimentasinya. Setelah dia mengalami proses sedimentasi, dia mengalami kompaksi yang sangat tinggi dan akhirnya dia tersemenkan hingga menjadi batuan sedimen. Kemudian dari batuan sedimen, dia dapat berubah menjadi batuan metamorf, mengalami pressure dan tekanan yang sangat tinggi sekali, sehingga mengubah struktur serta mineral-mineral di dalamnya hingga menjadi batuan yang berbeda, yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf ini dia dapat mengalami proses smelting hingga dia menjadi magma kembali. Namun pada yang lain juga dapat bisa terjadi ketika batuan beku ini mengalami proses smelting, dia bisa langsung menjadi magma kembali tanpa mengalami rangkaian-rangkaian ini. Nah, dari batuan beku, dia juga bisa langsung menjadi batuan metamorf tanpa melalui sedimentasi terlebih dahulu. Dia mengalami tekanan yang sangat tinggi hingga menjadi metamorf. Kemudian, untuk batuan sedimen, dia bisa menjadi batuan metamorf, namun dia juga bisa mengalami proses smelting dan akhirnya masuk ke dalam perut bumi dan menjadi magma kembali. Dan untuk batuan sedimen, dia juga bisa mengalami pelapukan kembali, mengalami erosi, deposisi, dan perubahan suhu, sehingga dia tersedimenkan ulang dan menjadi batuan sedimen kembali. Nah, ini merupakan jenis-jenis batuan beserta sampel dari batuan tersebut. Ini terdapat gambar sampel dari batuan beku antara lain granit, riolit, diorit, andesit, gabbro, basalt, dan dunit. Nah, karena batuan beku ini merupakan batuan yang berasal langsung dari vulkanit, dia keluar melalui proses vulkanisme, maka kita dapat amati pada struktur permukaan dari batuan ini. Di sini, mineral-mineral dari batuan ini terlihat secara kasat mata
dari permukaan batuan tersebut. Nah, ini menjadi suatu penanda apabila kita melakukan sebuah eksplorasi, lalu kita mendapatkan sampel batuan yang mineral-mineralnya nampak dari luar secara kasat mata, maka dapat dipastikan bahwa ia merupakan batuan beku. Kemudian ada batuan sedimen. Di sini gambar dari sampel batuannya ada limestone, chat, arkos, shell, sandstone, dan juga konglomerat. Dalam batuan sedimen ini, dia mengalami proses kompaksi dan tersedimentasikan ke dalam cekungan, hingga dia mengalami proses cementation atau tersemenkan. Sehingga dari proses cementation ini atau tersemenkan ini, maka membentuk struktur batuan dari batuan sedimen ini yang berlapis-lapis. Sehingga kata kuncinya adalah batuan ini berlapis. Sehingga apabila kita melakukan eksplorasi, kemudian kita mendapatkan batuan yang mana struktur batuan tersebut memiliki pelapisan-pelapisan atau berlapis, struktur batuan tersebut berlapis, maka kemungkinan besar dia adalah batuan sedimen. Kemudian dia batuan metamorf, ada artesit, ada kins, kondalit, marble black, marble green, dan lainnya hingga tiger eye. Nah, pada batuan metamorf, karena dia mengalami proses tekanan atau pressure yang sangat tinggi, maka batuan ini sangat keras sekali. Tingkat kekerasannya sangat keras. Pada contoh pemanfaatan batuan metamorf ini dapat kita lihat pada pembuatan ubin. Nah, pada pembuatan ubin itu menggunakan batuan metamorf, menggunakan salah satu batuan metamorf. Maka karena batuan metamorf ini dari segi permukaannya dia sangat mencolok, jadi dia sering digunakan sebagai hiasan dan juga sebagai bahan baku pembuatan perabotan rumah tangga dan juga ubin. Pada batuan metamorf ini, contohnya yang paling sering digunakan adalah marmer. Marmer ini digunakan untuk membuat ubin dan juga untuk membuat hiasan-hiasan perabotan rumah tangga seperti guci dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam penggolongan karbonat berdasarkan proses-proses yang menyertainya dan pengaruh-pengaruh yang menyebabkannya. Di sini ada sedimentasi organik. Ini penggolongan batuan karbonatnya ada di dalam lingkaran ini. Kemudian kalau di luar ini adalah yang non-karbonat. Ini penggolongannya. Yang pertama karena sedimentasi organis, yaitu sedimentasi yang 100% itu dilakukan oleh organisme-organisme yang ada di dasar laut. Artinya di sini dapat dikatakan bahwa 100% dari batuan tersebut adalah organisme-organisme atau fosil-fosil organisme yang telah tersedimentasikan. Di sini contohnya adalah terumbu karang, terumbu. Kemudian ada sedimentasi karena proses mekanis. Pada sedimentasi ini terdapat tekanan dan pressure yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan struktur dari batuan karbonat tersebut dapat berubah.
Ini contohnya ada karbonat bioklastik dan juga oolit. Kemudian selanjutnya ada sedimentasi secara kimiawi. Ini merupakan sedimentasi yang melibatkan proses-proses kimia dan proses-proses reaksi kimia serta perubahan senyawa-senyawa di dalamnya. Ini contohnya adalah dolomit dan juga kristalin. Kemudian untuk di luar batuan karbonat atau non-karbonat, di sini yang tersedimentasikan secara mekanis itu ada golongan deritus kasar dan juga deritus halus. Untuk deritus kasar ini dapat berupa breksi, konglomerat, dan batu pasir. Untuk deritus halus, dia adalah nau, lempung, serpih, dan juga napal. Kemudian untuk yang sedimentasi kimiawi, untuk yang non-karbonat, dia ada evaporit dan juga silika. Untuk evaporit dia ada gips, ada anhidrit, ada batuan garam. Kemudian untuk silika dia ada flint, ada cat, ada fosforit, dan diatomosfor, dan juga radioaktif. Untuk sedimentasi organis, di sini ada golongan batu bara, dia ada bituminus, ada gambut, dan juga ada antrasit. Nah, kemudian kita kembali ke batuan karbonat itu sendiri. Apa itu batuan karbonat? Batuan karbonat merupakan batuan yang memiliki kandungan material karbonat lebih dari 50% dan tersusun atas partikel-partikel karbonat klastik yang tersemenkan atau karbonat kristalin hasil presipitasi langsung. Nah, di sini kata kuncinya adalah batuan karbonat ini harus mengandung material karbonat lebih dari 50%. Apabila kandungannya tidak lebih dari 50%, maka tidak dapat dikatakan bahwa batuan ini merupakan batuan karbonat. Kebanyakan dari batuan karbonat dia adalah batu gamping. Namun, tidak semua batu gamping dia adalah batuan karbonat. Dikarenakan kita melihat terlebih dahulu kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Apabila kandungan material karbonatnya itu besar, artinya lebih dari 50%, maka dia merupakan batuan karbonat. Namun apabila kandungannya kurang dari 50%, meskipun dia batu gamping, dia tidak merupakan batuan karbonat. Nah, di sini ada definisi dari beberapa ahli, yaitu antara lain ada Jackson dan Bates pada tahun 1987. Ia mendefinisikan bahwa batuan karbonat sebagai batuan yang komponen utamanya adalah mineral karbonat dengan berat keseluruhan lebih dari 50%. Jadi, menurut Bates dan Jackson ini, material karbonat dengan berat keseluruhannya harus lebih dari 50%. Sedangkan menurut definisi Rogers dan Isu pada 1986, batuan karbonat adalah batuan yang mengandung kalsium karbonat atau CaCO3 hingga 95%. Artinya, CaCO3 ini adalah unsur yang sangat mendominasi pada batuan karbonat tersebut menurut Rogers dan Isu. Pendefinisian menurut Rogers dan Isu ini menyebabkan tidak semua batuan karbonat adalah batuan gamping. Nah, dari sini, dari definisi Rogers dan HSU ini, bahwa batu gamping itu tidak semuanya merupakan batuan karbonat. Nah, kemudian ada klasifikasi batuan sedimen karbonat. Ini ada menurut Dunham 1962, ada menurut Vogt
tahun 1959 dan Grabau tahun 1904. Nah, untuk menurut Dunham ini didasarkan pada tekstur deposisi dari batuan. Nah, di sini ada mudstone ini yang mengandung 10% dari grains atau lumpur. Ini lebih dari 10% dari grains. Nah, ini yang packstone ini merupakan grainnya sangat banyak atau grain spotted. Kemudian ada greenstone, kemudian ada bonestone, dan terakhir adalah kristalin. Nah, jadi apabila ini sudah mengkristal semuanya, maka terdeposisi menjadi struktur yang mengkristal seperti ini. Di sini terdapat perubahannya begini, kemudian hingga menjadi seperti ini. Kemudian ada klasifikasi menurut Volk. Ini didasarkan pada fabrik dan komposisi batuan karbonat. Nah, Volk ini membagi menjadi 3, yaitu alusem atau butiran, kemudian matriks, matriksnya ada mikrit atau mikrit, dan juga semen atau spirit. Nah, di sini terdapat klasifikasinya antara lain intraclass, ooid, fosil, dan pellet. Nah, pada interclass apabila dia tersemenkan oleh sparit, sparit semen, dia adalah intrasparit. Apabila dia mikrit, maka dia intramikrit. Kemudian untuk ooids, apabila dia sparit semen, dia adalah oosparit. Apabila dia mikrit, dia oomikrit. Nah, untuk fosil, dia apabila semen, dia biosparit. Apabila dia mikrit, dia adalah biomikrit. Kemudian untuk pellets, apabila dia sparit, dia adalah felspar. Apabila dia mikrit, adalah pelmikrit. Nah, kemudian ada klasifikasi berdasarkan Grabau tahun 1904. Klasifikasi ini didasarkan pada karakteristik sederhana dari suatu batu gamping atau batuan karbonat, yaitu ukuran butir penyusunnya. Di sini kita dapat amati ukuran butirnya. Jika ukuran butirnya lebih dari 2 mm, dia adalah kalsirudit. Apabila ukuran butirnya 63 mikrometer hingga 2 mm, maka dia adalah kalkanerit. Apabila dia kurang dari 63 mikrometer untuk ukuran butirnya, maka dia adalah kalsilutit. Nah, kemudian kita masuk ke dalam komposisi batuan karbonat. Nah, dalam komposisi batuan karbonat ini, mineral-mineral yang terkandung di dalamnya antara lain adalah CaCO3 atau kalsit, dan juga dolomit. Ini merupakan unsur yang paling mendominasi dari batuan tersebut. Nah, untuk batuan karbonat ini, unsur yang paling utama adalah kalsit. Nah, kemudian untuk batuan dolomit, dia adalah dolostone. Unsur batuan karbonat ini pada umumnya terdiri atas batu gamping dan juga batu dolomit. Nah, mineral utama yang menyusun karbonat itu adalah kalsit. Kemudian disusul oleh dolomit. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.